Punya deposito sampai 37,4 miliar, Sandra Dewi sebut hasil kerja sendiri. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz, Sandra Dewi mengaku tabungan di sejumlah bank senilai 37,4 miliar rupiah merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Pernyataan itu Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi sejumlah barang dan aset yang disita penyidik kejaksaan dari Harvey dan Sandra. Hakim Eko kemudian menanyakan uang simpanan Sandra Dewi di bank. Kemudian ada deposito ya? 33 miliar rupiah ini? Tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Iya yang mulia, itu tabungan saya. Jawab Sandra Dewi. Aktris tersebut membenarkan, deposito itu disimpan di Bank Mega. Ia mengaku sudah mulai menabung deposito di bank tersebut sejak 2004, saat ia mulai melakoni karirnya sebagai artis. Sandra Dewi menyatakan, 33 miliar rupiah di Bank Mega itu benar-benar hasil keringatnya sendiri. Tidak ada aliran dana satu peser pun dari suaminya maupun para terdakwa. Jadi ini 100% ini hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran yang mulia, kata Sandra Dewi. Selain itu, Hakim Eko juga mengonfirmasi kepemilikan deposito 4,1 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga dan 300 juta rupiah di Bank BCA. Menurut Sandra Dewi, deposito 4,1 miliar rupiah itu merupakan hasil pekerjaannya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun. Saya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun yang mulia. Jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambasador, ujarnya. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Aktris Sandra Dewi disebut pernah mentransfer uang 10 miliar rupiah ke istri Direktur Utama PT RBT Suparta, Anggraini, dengan klaim pinjam-meminjam. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Muiz, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Muiz untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Muiz. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Muiz dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Muiz. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Muiz untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Muiz bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Muiz didakwa melanggar pasal 2 ayat 1
dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Tahun 2010 tentang TPPU. Momen Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Muiz buat seisi ruang sidang korupsi timah tertawa. Sandra melayangkan protes karena sejumlah barang yang didapatnya dari hasil keringatnya justru disita kejaksaan. Mulanya, Ketua Majelis Hakim, Eko Arianto menanyakan apakah Sandra keberatan dengan penyitaan yang dilakukan kejaksaan. Keberatan yang mulia, karena semua tabungan saya, dijawab ibu dua anak itu. Sembari menggebu-gebu, Sandra menegaskan tas yang disita 100% miliknya. Saat membahas emas, Sandra menegaskan hanya ada 2 perhiasan yang diberi suaminya. Ditanya hakim soal Harvey Muiz, Sandra Dewi tegaskan statusnya kini. Aktris Sandra Dewi menjadi saksi kasus yang menjerat Harvey Muiz. Dia datang pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah Tbk, Kamis, 10 Oktober 2024. Saksi Sandra Dewi, kenal dengan terdakwa Harvey Muiz, ditanya hakim, dikutip dari siaran langsung Kompas.com, Kamis, 10 Oktober 2024. Sangat kenal yang mulia, jawab Sandra. Karena, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta yang mulia, jawab Sandra lagi. Jawaban Sandra tersebut sontak memicu gelak tawa dan sorakan yang hadir di ruang sidang. Datang terlambat, Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Muiz, beri dukungan untuk suami tercinta. Sandra Dewi hadir sebagai saksi sidang Harvey Muiz terkait kasus korupsi timah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Sandra Dewi tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Istri Harvey Muiz tampil mengenakan kemeja hitam dengan rambut lurus tergerai. Ia masuk dengan pengawalan ketat dan langsung disambut awak media. Dalam persidangan tersebut, artis 44 tahun itu sempat memberikan jawaban romantis saat ditanya hakim ketua terkait hubungannya dengan Harvey Muiz. Saksi Ibu Sandra Dewi apakah mengenal terdakwa Harvey Muiz, diucap majelis hakim. Sangat kenal, yang mulia, jawab Sandra Dewi. Sangat kenal ya? Ada hubungan dengan terdakwa, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta, yang mulia, dilanjut Sandra Dewi dengan nada ceria. Punya deposito sampai 37,4 miliar, Sandra Dewi sebut hasil kerja sendiri. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz, Sandra Dewi mengaku tabungan di sejumlah bank senilai 37,4 miliar rupiah merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Pernyataan itu Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi sejumlah barang dan aset yang disita penyidik kejaksaan dari Harvey dan Sandra. Hakim Eko kemudian menanyakan uang simpanan Sandra Dewi di bank. Kemudian ada deposito ya? 33 miliar rupiah ini? Tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Iya yang mulia, itu tabungan saya, jawab Sandra Dewi. Aktris tersebut membenarkan, deposito itu disimpan di Bank Mega. Ia mengaku sudah mulai menabung deposito di bank tersebut sejak 2004, saat ia mulai melakoni karirnya sebagai artis. Sandra Dewi menyatakan, 33 miliar rupiah di Bank Mega itu benar-benar hasil keringatnya sendiri. Tidak ada aliran dana 1 peser pun dari suaminya maupun para terdakwa. Jadi ini 100% ini hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran yang mulia, kata Sandra Dewi. Selain itu, Hakim Eko juga mengonfirmasi kepemilikan deposito 4,1 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga dan 300 juta rupiah di Bank BCA. Menurut Sandra Dewi,
Deposito 4,1 miliar rupiah itu merupakan hasil pekerjaannya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun. Saya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun yang mulia. Jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambasador, ujarnya. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Aktris Sandra Dewi disebut pernah mentransfer uang 10 miliar rupiah ke istri Direktur Utama PT RBT Suparta, Anggraini, dengan klaim pinjam-meminjam. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Tahun 2010 tentang TPPU. Momen Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Boyce buat seisi ruang sidang korupsi timah tertawa. Sandra melayangkan protes karena sejumlah barang yang didapatnya dari hasil keringatnya justru disita kejaksaan. Mulanya, Ketua Majelis Hakim, Eko Arianto menanyakan apakah Sandra keberatan dengan penyitaan yang dilakukan kejaksaan. Keberatan yang mulia, karena semua tabungan saya, dijawab ibu dua anak itu. Sembari menggebu-gebu, Sandra menegaskan tas yang disita 100% miliknya. Saat membahas emas, Sandra menegaskan hanya ada 2 perhiasan yang diberi suaminya. Ditanya hakim soal Harvey Boyce, Sandra Dewi tegaskan statusnya kini. Aktris Sandra Dewi menjadi saksi kasus yang menjerat Harvey Boyce. Dia datang pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah Tbk, Kamis, 10 Oktober 2024.
Saksi Sandra Dewi, kenal dengan terdakwa Harvey Muiz, ditanya hakim, dikutip dari siaran langsung Kompas.com, Kamis, 10 Oktober 2024. Sangat kenal Yang Mulia, jawab Sandra. Karena, tanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta Yang Mulia, jawab Sandra lagi. Jawaban Sandra tersebut sontak memicu gelak tawa dan sorakan yang hadir di ruang sidang. Datang terlambat, Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Muiz, beri dukungan untuk suami tercinta. Sandra Dewi hadir sebagai saksi sidang Harvey Muiz terkait kasus korupsi timah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Sandra Dewi tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Istri Harvey Muiz tampil mengenakan kemeja hitam dengan rambut lurus tergerai. Ia masuk dengan pengawalan ketat dan langsung disambut awak media. Dalam persidangan tersebut, artis 44 tahun itu sempat memberikan jawaban romantis saat ditanya hakim ketua terkait hubungannya dengan Harvey Muiz. Saksi Ibu Sandra Dewi apakah mengenal terdakwa Harvey Muiz, diucap majelis hakim. Sangat kenal, Yang Mulia, jawab Sandra Dewi. Sangat kenal ya? Ada hubungan dengan terdakwa, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta, Yang Mulia, dilanjut Sandra Dewi dengan nada ceria. Punya deposito sampai 37,4 miliar, Sandra Dewi sebut hasil kerja sendiri. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz, Sandra Dewi mengaku tabungan di sejumlah bank senilai 37,4 miliar rupiah merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Pernyataan itu Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi sejumlah barang dan aset yang disita penyidik kejaksaan dari Harvey dan Sandra. Hakim Eko kemudian menanyakan uang simpanan Sandra Dewi di bank. Kemudian ada deposito ya? 33 miliar rupiah ini? Tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Iya Yang Mulia, itu tabungan saya, jawab Sandra Dewi. Aktris tersebut membenarkan, deposito itu disimpan di Bank Mega. Ia mengaku sudah mulai menabung deposito di bank tersebut sejak 2004, saat ia mulai melakoni karirnya sebagai artis. Sandra Dewi menyatakan, 33 miliar rupiah di Bank Mega itu benar-benar hasil keringatnya sendiri. Tidak ada aliran dana satu peser pun dari suaminya maupun para terdakwa. Jadi ini 100% ini hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran Yang Mulia, kata Sandra Dewi. Selain itu, Hakim Eko juga mengonfirmasi kepemilikan deposito 4,1 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga dan 300 juta rupiah di Bank BCA. Menurut Sandra Dewi, deposito 4,1 miliar rupiah itu merupakan hasil pekerjaannya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun. Saya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun Yang Mulia. Jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambasador, ujarnya. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Aktris Sandra Dewi disebut pernah mentransfer uang 10 miliar rupiah ke istri Direktur Utama PT RBT Suparta, Anggraini, dengan klaim pinjam-meminjam. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Muiz, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Muiz untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Muiz. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Muiz
dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Mois. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Mois untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mohtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Mois bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Mois didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Tahun 2010 tentang TPPU. Momen Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Mois buat seisi ruang sidang korupsi timah tertawa. Sandra melayangkan protes karena sejumlah barang yang didapatnya dari hasil keringatnya justru disita kejaksaan. Mulanya, Ketua Majelis Hakim, Eko Arianto menanyakan apakah Sandra keberatan dengan penyitaan yang dilakukan kejaksaan. Keberatan yang mulia, karena semua tabungan saya, dijawab ibu 2 anak itu. Sembari menggebu-gebu, Sandra menegaskan tas yang disita 100% miliknya. Saat membahas emas, Sandra menegaskan hanya ada 2 perhiasan yang diberi suaminya. Ditanya hakim soal Harvey Mois, Sandra Dewi tegaskan statusnya kini. Aktris Sandra Dewi menjadi saksi kasus yang menjerat Harvey Mois. Dia datang pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah Tbk, Kamis, 10 Oktober 2024. Saksi Sandra Dewi, kenal dengan terdakwa Harvey Mois, ditanya hakim, dikutip dari siaran langsung Kompas.com, Kamis, 10 Oktober 2024. Sangat kenal yang mulia, jawab Sandra. Karena, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta yang mulia, jawab Sandra lagi. Jawaban Sandra tersebut sontak memicu gelak tawa dan sorakan yang hadir di ruang sidang. Datang terlambat, Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Mois, beri dukungan untuk suami tercinta. Sandra Dewi hadir sebagai saksi sidang Harvey Mois terkait kasus korupsi timah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Sandra Dewi tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Istri Harvey Mois tampil mengenakan kemeja hitam dengan rambut lurus tergerai. Ia masuk dengan pengawalan ketat dan langsung disambut awak media. Dalam persidangan tersebut, artis 44 tahun itu sempat memberikan jawaban romantis saat ditanya hakim ketua terkait hubungannya dengan Harvey Mois. Saksi Ibu Sandra Dewi apakah mengenal terdakwa Harvey Mois, diucap majelis hakim. Sangat kenal, yang mulia, jawab Sandra Dewi. Sangat kenal ya? Ada hubungan dengan terdakwa, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta, yang mulia, dilanjut Sandra Dewi dengan nada ceria. Punya deposito sampai 37,4 miliar, Sandra Dewi sebut hasil kerja sendiri. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Mois, Sandra Dewi mengaku tabungan di sejumlah bank senilai 37,4 miliar rupiah merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Pernyataan itu Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat Harvey Mois di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mulanya,
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi sejumlah barang dan aset yang disita penyidik kejaksaan dari Harvey dan Sandra. Hakim Eko kemudian menanyakan uang simpanan Sandra Dewi di bank. Kemudian ada deposito ya? 33 miliar rupiah ini? Tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Iya yang mulia, itu tabungan saya, jawab Sandra Dewi. Aktris tersebut membenarkan, deposito itu disimpan di Bank Mega. Ia mengaku sudah mulai menabung deposito di bank tersebut sejak 2004, saat ia mulai melakoni karirnya sebagai artis. Sandra Dewi menyatakan, 33 miliar rupiah di Bank Mega itu benar-benar hasil keringatnya sendiri. Tidak ada aliran dana satu peser pun dari suaminya maupun para terdakwa. Jadi ini 100% ini hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran yang mulia, kata Sandra Dewi. Selain itu, Hakim Eko juga mengonfirmasi kepemilikan deposito 4,1 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga dan 300 juta rupiah di Bank BCA. Menurut Sandra Dewi, deposito 4,1 miliar rupiah itu merupakan hasil pekerjaannya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun. Saya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun yang mulia. Jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambasador, ujarnya. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Aktris Sandra Dewi disebut pernah mentransfer uang 10 miliar rupiah ke istri Direktur Utama PT RBT Suparta, Anggraini, dengan klaim pinjam-meminjam. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU.
Momen Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Muiz buat seisi ruang sidang korupsi timah tertawa. Sandra melayangkan protes karena sejumlah barang yang didapatnya dari hasil keringatnya justru disita kejaksaan. Mulanya, Ketua Majelis Hakim, Eko Arianto menanyakan apakah Sandra keberatan dengan penyitaan yang dilakukan kejaksaan. Keberatan yang mulia, karena semua tabungan saya, dijawab ibu dua anak itu. Sembari menggebu-gebu, Sandra menegaskan tas yang disita 100% miliknya. Saat membahas emas, Sandra menegaskan hanya ada 2 perhiasan yang diberi suaminya. Ditanya hakim soal Harvey Muiz, Sandra Dewi tegaskan statusnya kini. Aktris Sandra Dewi menjadi saksi kasus yang menjerat Harvey Muiz. Dia datang pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah Tbk, Kamis, 10 Oktober 2024. Saksi Sandra Dewi, kenal dengan terdakwa Harvey Muiz, ditanya hakim, dikutip dari siaran langsung Kompas.com, Kamis, 10 Oktober 2024. Sangat kenal yang mulia, jawab Sandra. Karena, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta yang mulia, jawab Sandra lagi. Jawaban Sandra tersebut sontak memicu gelak tawa dan sorakan yang hadir di ruang sidang. Datang terlambat, Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Muiz, beri dukungan untuk suami tercinta. Sandra Dewi hadir sebagai saksi sidang Harvey Muiz terkait kasus korupsi timah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Sandra Dewi tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Istri Harvey Muiz tampil mengenakan kemeja hitam dengan rambut lurus tergerai. Ia masuk dengan pengawalan ketat dan langsung disambut awak media. Dalam persidangan tersebut, artis 44 tahun itu sempat memberikan jawaban romantis saat ditanya hakim ketua terkait hubungannya dengan Harvey Muiz. Saksi Ibu Sandra Dewi apakah mengenal terdakwa Harvey Muiz, diucap majelis hakim. Sangat kenal, yang mulia, jawab Sandra Dewi. Sangat kenal ya? Ada hubungan dengan terdakwa, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta, yang mulia, dilanjut Sandra Dewi dengan nada ceria. Punya deposito sampai 37,4 miliar, Sandra Dewi sebut hasil kerja sendiri. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz, Sandra Dewi mengaku tabungan di sejumlah bank senilai 37,4 miliar rupiah merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Pernyataan itu Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi sejumlah barang dan aset yang disita penyidik kejaksaan dari Harvey dan Sandra. Hakim Eko kemudian menanyakan uang simpanan Sandra Dewi di bank. Kemudian ada deposito ya? 33 miliar rupiah ini? Tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Iya yang mulia, itu tabungan saya, jawab Sandra Dewi. Aktris tersebut membenarkan, deposito itu disimpan di Bank Mega. Ia mengaku sudah mulai menabung deposito di bank tersebut sejak 2004, saat ia mulai melakoni karirnya sebagai artis. Sandra Dewi menyatakan, 33 miliar rupiah di Bank Mega itu benar-benar hasil keringatnya sendiri. Tidak ada aliran dana 1 peser pun dari suaminya maupun para terdakwa. Jadi ini 100% ini hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran yang mulia, kata Sandra Dewi. Selain itu, Hakim Eko juga mengonfirmasi kepemilikan deposito 4,1 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga dan 300 juta rupiah di Bank BCA. Menurut Sandra Dewi, deposito 4,1 miliar rupiah itu merupakan hasil pekerjaannya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun. Saya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun yang mulia. Jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambasador, ujarnya. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Aktris Sandra Dewi disebut pernah mentransfer uang 10 miliar rupiah ke istri Direktur Utama PT RBT Suparta,
Anggraini dengan klaim pinjam-meminjam. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Momen Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Boyce buat seisi ruang sidang korupsi timah tertawa. Sandra melayangkan protes karena sejumlah barang yang didapatnya dari hasil keringatnya justru disita kejaksaan. Mulanya, Ketua Majelis Hakim, Eko Arianto menanyakan apakah Sandra keberatan dengan penyitaan yang dilakukan kejaksaan. Keberatan yang mulia, karena semua tabungan saya, dijawab ibu 2 anak itu. Sembari menggebu-gebu, Sandra menegaskan tas yang disita 100% miliknya. Saat membahas emas, Sandra menegaskan hanya ada 2 perhiasan yang diberi suaminya. Ditanya hakim soal Harvey Boyce, Sandra Dewi tegaskan statusnya kini. Aktris Sandra Dewi menjadi saksi kasus yang menjerat Harvey Boyce. Dia datang pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah Tbk, Kamis, 10 Oktober 2024. Saksi Sandra Dewi, kenal dengan terdakwa Harvey Boyce, ditanya hakim, dikutip dari siaran langsung Kompas.com, Kamis, 10 Oktober 2024. Sangat kenal yang mulia, jawab Sandra. Karena, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta yang mulia, jawab Sandra lagi. Jawaban Sandra tersebut sontak memicu gelak tawa dan sorakan yang hadir di ruang sidang. Datang terlambat, Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Boyce, beri dukungan untuk suami tercinta. Sandra Dewi hadir sebagai saksi sidang Harvey Boyce terkait kasus korupsi timah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Sandra Dewi tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat.
Istri Harvey Muiz tampil mengenakan kemeja hitam dengan rambut lurus tergerai. Ia masuk dengan pengawalan ketat dan langsung disambut awak media. Dalam persidangan tersebut, artis 44 tahun itu sempat memberikan jawaban romantis saat ditanya hakim ketua terkait hubungannya dengan Harvey Muiz. Saksi Ibu Sandra Dewi apakah mengenal terdakwa Harvey Muiz, diucap majelis hakim. Sangat kenal, Yang Mulia, jawab Sandra Dewi. Sangat kenal ya? Ada hubungan dengan terdakwa, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta, Yang Mulia, dilanjut Sandra Dewi dengan nada ceria. Punya deposito sampai 37,4 miliar, Sandra Dewi sebut hasil kerja sendiri. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz, Sandra Dewi mengaku tabungan di sejumlah bank senilai 37,4 miliar rupiah merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Pernyataan itu Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi sejumlah barang dan aset yang disita penyidik kejaksaan dari Harvey dan Sandra. Hakim Eko kemudian menanyakan uang simpanan Sandra Dewi di bank. Kemudian ada deposito ya? 33 miliar rupiah ini? Tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Iya Yang Mulia, itu tabungan saya, jawab Sandra Dewi. Aktris tersebut membenarkan, deposito itu disimpan di Bank Mega. Ia mengaku sudah mulai menabung deposito di bank tersebut sejak 2004, saat ia mulai melakoni karirnya sebagai artis. Sandra Dewi menyatakan, 33 miliar rupiah di Bank Mega itu benar-benar hasil keringatnya sendiri. Tidak ada aliran dana 1 peser pun dari suaminya maupun para terdakwa. Jadi ini 100% ini hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran Yang Mulia, kata Sandra Dewi. Selain itu, Hakim Eko juga mengonfirmasi kepemilikan deposito 4,1 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga dan 300 juta rupiah di Bank BCA. Menurut Sandra Dewi, deposito 4,1 miliar rupiah itu merupakan hasil pekerjaannya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun. Saya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun Yang Mulia. Jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambasador, ujarnya. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Aktris Sandra Dewi disebut pernah mentransfer uang 10 miliar rupiah ke istri Direktur Utama PT RBT Suparta, Anggraini, dengan klaim pinjam-meminjam. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Muiz, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Muiz untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Muiz. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Muiz dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Muiz. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Muiz untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama.
Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Mois bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Mois didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 contoh pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Momen Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Mois buat seisi ruang sidang korupsi timah tertawa. Sandra melayangkan protes karena sejumlah barang yang didapatnya dari hasil keringatnya justru disita kejaksaan. Mulanya, Ketua Majelis Hakim, Eko Arianto menanyakan apakah Sandra keberatan dengan penyitaan yang dilakukan kejaksaan. Keberatan yang mulia, karena semua tabungan saya, dijawab ibu dua anak itu. Sembari menggebu-gebu, Sandra menegaskan tas yang disita 100% miliknya. Saat membahas emas, Sandra menegaskan hanya ada 2 perhiasan yang diberi suaminya. Ditanya hakim soal Harvey Mois, Sandra Dewi tegaskan statusnya kini. Aktris Sandra Dewi menjadi saksi kasus yang menjerat Harvey Mois. Dia datang pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah Tbk, Kamis, 10 Oktober 2024. Saksi Sandra Dewi, kenal dengan terdakwa Harvey Mois, ditanya hakim, dikutip dari siaran langsung Kompas.com, Kamis, 10 Oktober 2024. Sangat kenal yang mulia, jawab Sandra. Karena, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta yang mulia, jawab Sandra lagi. Jawaban Sandra tersebut sontak memicu gelak tawa dan sorakan yang hadir di ruang sidang. Datang terlambat, Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Mois, beri dukungan untuk suami tercinta. Sandra Dewi hadir sebagai saksi sidang Harvey Mois terkait kasus korupsi timah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Sandra Dewi tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Istri Harvey Mois tampil mengenakan kemeja hitam dengan rambut lurus tergerai. Ia masuk dengan pengawalan ketat dan langsung disambut awak media. Dalam persidangan tersebut, artis 44 tahun itu sempat memberikan jawaban romantis saat ditanya hakim ketua terkait hubungannya dengan Harvey Mois. Saksi Ibu Sandra Dewi apakah mengenal terdakwa Harvey Mois, diucap majelis hakim. Sangat kenal, yang mulia, jawab Sandra Dewi. Sangat kenal ya? Ada hubungan dengan terdakwa, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta, yang mulia, dilanjut Sandra Dewi dengan nada ceria. Punya deposito sampai 37,4 miliar, Sandra Dewi sebut hasil kerja sendiri. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Mois, Sandra Dewi mengaku tabungan di sejumlah bank senilai 37,4 miliar rupiah merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Pernyataan itu Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat Harvey Mois di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi sejumlah barang dan aset yang disita penyidik kejaksaan dari Harvey dan Sandra. Hakim Eko kemudian menanyakan uang simpanan Sandra Dewi di bank. Kemudian ada deposito ya? 33 miliar rupiah ini? Tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Iya yang mulia, itu tabungan saya, jawab Sandra Dewi. Aktris tersebut membenarkan, deposito itu disimpan di Bank Mega. Ia mengaku sudah mulai menabung deposito di bank tersebut sejak 2004,
saat ia mulai melakoni karirnya sebagai artis. Sandra Dewi menyatakan, 33 miliar rupiah di Bank Mega itu benar-benar hasil keringatnya sendiri. Tidak ada aliran dana 1 peser pun dari suaminya maupun para terdakwa. Jadi ini 100% ini hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran yang mulia, kata Sandra Dewi. Selain itu, Hakim Eko juga mengonfirmasi kepemilikan deposito 4,1 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga dan 300 juta rupiah di Bank BCA. Menurut Sandra Dewi, deposito 4,1 miliar rupiah itu merupakan hasil pekerjaannya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun. Saya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun yang mulia. Jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambasador, ujarnya. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Aktris Sandra Dewi disebut pernah mentransfer uang 10 miliar rupiah ke istri Direktur Utama PT RBT Suparta, Anggraini, dengan klaim pinjam-meminjam. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Momen Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Boyce buat seisi ruang sidang korupsi timah tertawa. Sandra melayangkan protes karena sejumlah barang yang didapatnya dari hasil keringatnya justru disita kejaksaan. Mulanya,
Ketua Majelis Hakim, Eko Arianto menanyakan apakah Sandra keberatan dengan penyitaan yang dilakukan kejaksaan. Keberatan yang mulia, karena semua tabungan saya, dijawab ibu dua anak itu. Sembari menggebu-gebu, Sandra menegaskan tas yang disita 100% miliknya. Saat membahas emas, Sandra menegaskan hanya ada 2 perhiasan yang diberi suaminya. Ditanya hakim soal Harvey Muiz, Sandra Dewi tegaskan statusnya kini. Aktris Sandra Dewi menjadi saksi kasus yang menjerat Harvey Muiz. Dia datang pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah Tbk, Kamis, 10 Oktober 2024. Saksi Sandra Dewi, kenal dengan terdakwa Harvey Muiz, ditanya hakim, dikutip dari siaran langsung Kompas.com, Kamis, 10 Oktober 2024. Sangat kenal yang mulia, jawab Sandra. Karena, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta yang mulia, jawab Sandra lagi. Jawaban Sandra tersebut sontak memicu gelak tawa dan sorakan yang hadir di ruang sidang. Datang terlambat, Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Muiz, beri dukungan untuk suami tercinta. Sandra Dewi hadir sebagai saksi sidang Harvey Muiz terkait kasus korupsi timah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Sandra Dewi tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Istri Harvey Muiz tampil mengenakan kemeja hitam dengan rambut lurus tergerai. Ia masuk dengan pengawalan ketat dan langsung disambut awak media. Dalam persidangan tersebut, artis 44 tahun itu sempat memberikan jawaban romantis saat ditanya hakim ketua terkait hubungannya dengan Harvey Muiz. Saksi Ibu Sandra Dewi apakah mengenal terdakwa Harvey Muiz, diucap majelis hakim. Sangat kenal, yang mulia, jawab Sandra Dewi. Sangat kenal ya? Ada hubungan dengan terdakwa, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta, yang mulia, dilanjut Sandra Dewi dengan nada ceria. Punya deposito sampai 37,4 miliar, Sandra Dewi sebut hasil kerja sendiri. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz, Sandra Dewi mengaku tabungan di sejumlah bank senilai 37,4 miliar rupiah merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Pernyataan itu Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi sejumlah barang dan aset yang disita penyidik kejaksaan dari Harvey dan Sandra. Hakim Eko kemudian menanyakan uang simpanan Sandra Dewi di bank. Kemudian ada deposito ya? 33 miliar rupiah ini? Tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Iya yang mulia, itu tabungan saya, jawab Sandra Dewi. Aktris tersebut membenarkan, deposito itu disimpan di Bank Mega. Ia mengaku sudah mulai menabung deposito di bank tersebut sejak 2004, saat ia mulai melakoni karirnya sebagai artis. Sandra Dewi menyatakan, 33 miliar rupiah di Bank Mega itu benar-benar hasil keringatnya sendiri. Tidak ada aliran dana 1 peser pun dari suaminya maupun para terdakwa. Jadi ini 100% ini hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran yang mulia, kata Sandra Dewi. Selain itu, Hakim Eko juga mengonfirmasi kepemilikan deposito 4,1 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga dan 300 juta rupiah di Bank BCA. Menurut Sandra Dewi, deposito 4,1 miliar rupiah itu merupakan hasil pekerjaannya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun. Saya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun yang mulia. Jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambasador, ujarnya. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Aktris Sandra Dewi disebut pernah mentransfer uang 10 miliar rupiah ke istri Direktur Utama PT RBT Suparta, Anggraini, dengan klaim pinjam-meminjam. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani,
pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Mois, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Mois untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Mois. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Mois dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Mois. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Mois untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mohtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Mois bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Mois didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Momen Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Mois buat seisi ruang sidang korupsi timah tertawa. Sandra melayangkan protes karena sejumlah barang yang didapatnya dari hasil keringatnya justru disita kejaksaan. Mulanya, Ketua Majelis Hakim, Eko Arianto menanyakan apakah Sandra keberatan dengan penyitaan yang dilakukan kejaksaan. Keberatan yang mulia, karena semua tabungan saya, dijawab ibu 2 anak itu. Sembari menggebu-gebu, Sandra menegaskan tas yang disita 100% miliknya. Saat membahas emas, Sandra menegaskan hanya ada 2 perhiasan yang diberi suaminya. Ditanya hakim soal Harvey Mois, Sandra Dewi tegaskan statusnya kini. Aktris Sandra Dewi menjadi saksi kasus yang menjerat Harvey Mois. Dia datang pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah Tbk, Kamis, 10 Oktober 2024. Saksi Sandra Dewi, kenal dengan terdakwa Harvey Mois, ditanya hakim, dikutip dari siaran langsung Kompas.com, Kamis, 10 Oktober 2024. Sangat kenal yang mulia, jawab Sandra. Karena, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta yang mulia, jawab Sandra lagi. Jawaban Sandra tersebut sontak memicu gelak tawa dan sorakan yang hadir di ruang sidang. Datang terlambat, Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Mois, beri dukungan untuk suami tercinta. Sandra Dewi hadir sebagai saksi sidang Harvey Mois terkait kasus korupsi timah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Sandra Dewi tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Istri Harvey Mois tampil mengenakan kemeja hitam dengan rambut lurus tergerai. Ia masuk dengan pengawalan ketat dan langsung disambut awak media. Dalam persidangan tersebut, artis 44 tahun itu sempat memberikan jawaban romantis saat ditanya hakim ketua terkait hubungannya dengan Harvey Mois. Saksi Ibu Sandra Dewi apakah mengenal terdakwa Harvey Mois, diucap majelis hakim. Sangat kenal, yang mulia, jawab Sandra Dewi. Sangat kenal ya? Ada hubungan dengan terdakwa,
Ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta, yang mulia, dilanjut Sandra Dewi dengan nada ceria. Punya deposito sampai 37,4 miliar, Sandra Dewi sebut hasil kerja sendiri. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz, Sandra Dewi mengaku tabungan di sejumlah bank senilai 37,4 miliar rupiah merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Pernyataan itu Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi sejumlah barang dan aset yang disita penyidik kejaksaan dari Harvey dan Sandra. Hakim Eko kemudian menanyakan uang simpanan Sandra Dewi di bank. Kemudian ada deposito ya? 33 miliar rupiah ini? Tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Iya yang mulia, itu tabungan saya, jawab Sandra Dewi. Aktris tersebut membenarkan, deposito itu disimpan di Bank Mega. Ia mengaku sudah mulai menabung deposito di bank tersebut sejak 2004, saat ia mulai melakoni karirnya sebagai artis. Sandra Dewi menyatakan, 33 miliar rupiah di Bank Mega itu benar-benar hasil keringatnya sendiri. Tidak ada aliran dana satu peser pun dari suaminya maupun para terdakwa. Jadi ini 100% ini hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran yang mulia, kata Sandra Dewi. Selain itu, Hakim Eko juga mengonfirmasi kepemilikan deposito 4,1 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga dan 300 juta rupiah di Bank BCA. Menurut Sandra Dewi, deposito 4,1 miliar rupiah itu merupakan hasil pekerjaannya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun. Saya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun yang mulia. Jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambasador, ujarnya. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Aktris Sandra Dewi disebut pernah mentransfer uang 10 miliar rupiah ke istri Direktur Utama PT RBT Suparta, Anggraini, dengan klaim pinjam-meminjam. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Muiz, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Muiz untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Muiz. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Muiz dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Muiz. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Muiz untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Muiz bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara
hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Mois didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 contoh pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Momen Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Mois buat seisi ruang sidang korupsi timah tertawa. Sandra melayangkan protes karena sejumlah barang yang didapatnya dari hasil keringatnya justru disita kejaksaan. Mulanya, Ketua Majelis Hakim, Eko Arianto menanyakan apakah Sandra keberatan dengan penyitaan yang dilakukan kejaksaan. Keberatan yang mulia, karena semua tabungan saya, dijawab ibu dua anak itu. Sembari menggebu-gebu, Sandra menegaskan tas yang disita 100% miliknya. Saat membahas emas, Sandra menegaskan hanya ada 2 perhiasan yang diberi suaminya. Ditanya hakim soal Harvey Mois, Sandra Dewi tegaskan statusnya kini. Aktris Sandra Dewi menjadi saksi kasus yang menjerat Harvey Mois. Dia datang pada sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah Tbk, Kamis, 10 Oktober 2024. Saksi Sandra Dewi, kenal dengan terdakwa Harvey Mois, ditanya hakim, dikutip dari siaran langsung Kompas.com, Kamis, 10 Oktober 2024. Sangat kenal yang mulia, jawab Sandra. Karena, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta yang mulia, jawab Sandra lagi. Jawaban Sandra tersebut sontak memicu gelak tawa dan sorakan yang hadir di ruang sidang. Datang terlambat, Sandra Dewi jadi saksi sidang Harvey Mois, beri dukungan untuk suami tercinta. Sandra Dewi hadir sebagai saksi sidang Harvey Mois terkait kasus korupsi timah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Sandra Dewi tiba di ruang sidang sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Istri Harvey Mois tampil mengenakan kemeja hitam dengan rambut lurus tergerai. Ia masuk dengan pengawalan ketat dan langsung disambut awak media. Dalam persidangan tersebut, artis 44 tahun itu sempat memberikan jawaban romantis saat ditanya hakim ketua terkait hubungannya dengan Harvey Mois. Saksi Ibu Sandra Dewi apakah mengenal terdakwa Harvey Mois, diucap majelis hakim. Sangat kenal, yang mulia, jawab Sandra Dewi. Sangat kenal ya? Ada hubungan dengan terdakwa, ditanya hakim lagi. Suami saya yang tercinta, yang mulia, dilanjut Sandra Dewi dengan nada ceria. Punya deposito sampai 37,4 miliar, Sandra Dewi sebut hasil kerja sendiri. Istri terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Mois, Sandra Dewi mengaku tabungan di sejumlah bank senilai 37,4 miliar rupiah merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Pernyataan itu Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat Harvey Mois di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Arianto mengkonfirmasi sejumlah barang dan aset yang disita penyidik kejaksaan dari Harvey dan Sandra. Hakim Eko kemudian menanyakan uang simpanan Sandra Dewi di bank. Kemudian ada deposito ya? 33 miliar rupiah ini? Tanya Hakim Eko di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024. Iya yang mulia, itu tabungan saya, jawab Sandra Dewi. Aktris tersebut membenarkan, deposito itu disimpan di Bank Mega. Ia mengaku sudah mulai menabung deposito di bank tersebut sejak 2004, saat ia mulai melakoni karirnya sebagai artis. Sandra Dewi menyatakan, 33 miliar rupiah di Bank Mega itu benar-benar hasil keringatnya sendiri. Tidak ada aliran dana 1 peser pun dari suaminya maupun para terdakwa. Jadi ini 100% ini hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran yang mulia, kata Sandra Dewi. Selain itu,
Hakim Eko juga mengonfirmasi kepemilikan deposito 4,1 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga dan 300 juta rupiah di Bank BCA. Menurut Sandra Dewi, deposito 4,1 miliar rupiah itu merupakan hasil pekerjaannya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun. Saya sebagai brand ambasador CIMB Niaga selama 6 tahun yang mulia. Jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambasador, ujarnya. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Aktris Sandra Dewi disebut pernah mentransfer uang 10 miliar rupiah ke istri Direktur Utama PT RBT Suparta, Anggraini, dengan klaim pinjam-meminjam. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU.